mana Allah menanggalkan semua beban yang dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Beban tersebut tidak pernah dirasakan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Beban yang dirasakan oleh baginda Rasulullah itu sungguh berat, sehingga Fatimah, ananda tercintanya, itu menangis. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu balagha risalah wa adda al amanah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghummah hatta atana al yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga amal saleh yang kita lakukan ini menjadi amal pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada satupun yang tidak dipandu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih melanjutkan tafsir Imam Ibnu Ashur, tafsir Tahrir wa Tanwir, di mana kita membahas surat Asy-Syarh. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di sini bahwasanya summiyat fi mu'dham at-tafasir wa fi sahih al-Bukhari, dan dinamakan di dalam Sahih Bukhari dan Jami' Tirmizi. Nama surat tersebut dinamakan dengan surat Alam Nashrah. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Al-Quran sendiri, maka surat ini dinamakan dengan surat Al-Insyirah. Sedangkan dalam riwayat yang lain, di sebagian para ulama, mereka menamakan surat ini dengan surat Asy-Syarh. Jadi ada 3 penamaan nama surat ini. Kalau di dalam Sahih Bukhari dan Sunan Tirmizi, nama surat tersebut adalah surat Alam Nashrah, sebagaimana terdapat di awal surat tersebut. Sedangkan sebagian mufassirin, ulama-ulama tafsir, mereka menjelaskan nama surat tersebut adalah surat Asy-Syarh. Dan yang terakhir, sebagian dari mufassirin yang lain, mereka menamakan dengan surat Al-Insyirah. Dan semua para ulama sepakat bahwasanya surat ini diturunkan di Mekah, menandakan di awal-awal perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Dan ini merupakan surat pada saat penghibur bagi Rasulullah SAW pada saat beliau diberikan beban untuk berdakwah agama ini. Sehingga banyak para ulama dari sisi ulama sufi, mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya kita dalam kegundahan,
Bapak Ibu dalam keadaan susah, punya masalah, hatinya tidak tenang, maka bacalah surat ini. Bukan berarti pada saat kita baca surat ini akan bertambah uang kita di tabungan, enggak. Tapi membaca surat ini akan membuat diri kita akan tenang. Di saat kita lagi sedang dalam keadaan gundah, maka kita akan diberikan kemudahan, keringanan. Inilah yang salah satu dianjurkan oleh para ulama, bahwasanya setiap Al-Quran, setiap surat Al-Quran itu merupakan terapi bagi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Hanya saja kita tidak tahu. Kalau seandainya kita membaca surat Kahfi, penyakit apa yang akan hilang di dalam tubuh kita? Dengan susunan kosakatanya, mulut yang kita buka, itu semuanya akan menjadi terapi bagi kehidupan kita. Hal yang sama para ulama mengatakan di sini bahwasanya surat Asy-Syarh tersebut ini merupakan salah satu obat kegundahan pada saat kita sedang mengalami kesusahan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Asyur di sini menjelaskan firman Allah di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. 4 ayat ini merupakan awal dari penjelasan tafsir Ibnu Asyur ini, di mana Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami tanggalkan bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang membuat pundakmu itu terbebani, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat engkau pada saat engkau disebutkan. 4 ayat ini merupakan sebuah pembelajaran penting kepada kita, di mana pada saat Allah memulai dengan alam. Alam ini merupakan istifham, pertanyaan. Dan pertanyaan ini dalam bentuk nafi, dalam bentuk pengecualian. Bermakna apa? Bukankah? Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang memang terjadi dan sesuatu itu memang penting. Allah ingin memastikan, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dari segi bahasa, syarh itu adalah faslun ajza'ul lahm ba'daha an ba', yaitu memisahkan daging, struktur daging antara satu dengan yang lainnya. Jadi dalam bahasa medis, syarh itu adalah operasi besar. Jadi Rasul itu sebenarnya itu pernah dilakukan operasi dada, dibelah dadanya. Coba bayangkan bagaimana kehebatan teknologi yang dimiliki oleh malaikat pada saat membelah dada Rasulullah SAW. Dan inilah yang dinamakan dengan asyarh. Ya. Nanti kita akan bacakan riwayat-riwayat bahwasanya Rasul itu memang dibelah dadanya. Wa yutlaqu ala infi'alin nafsi birridha bil hal al-mutalabbasun biha. Dan dari segi maknanya, maka yang dimaksud dengan lapang dada itu adalah ar-ridha bil hal, yaitu kita menerima dengan kondisi apapun yang terjadi sama kita. Ini yang dimaksud dengan makna lapang dada. Lapang dada bukan berarti dada kita itu bertambah ukurannya dari 1 meter menjadi 10 meter. Tidak. Lapang dada itu pada saat sesuatu yang menimpa dengan kita, maka kita tidak akan pernah komplain terhadap kejadian tersebut kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan berlapang dada. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, annahu qala ra'aitu athara syaq fi jildi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sering saya sampaikan bahwasanya Anas itu melihat Rasul pada saat membuka bajunya, itu dilihat oleh Anas.
ada bekas jahitan di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apa? Dulu Rasul pernah dioperasi, dibelah dadanya. Kapan dibelah dadanya? Riwayat ada yang mengatakan 4 kali Rasul dibelah dadanya. Riwayat ada yang mengatakan Rasul dibelah dadanya 2 kali. Kapan pertama sekali di Bani Sa'ad, pada saat diasuh oleh ibunda Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad waktu kecil berumur 4 tahun pada saat sedang bermain-main dengan temannya, maka datang malaikat Jibril, lalu mengambil Nabi Muhammad sendiri, ditiduri di atas batu, lalu dibelah dadanya. Kawan-kawan sepermainan beliau semuanya terbirit-birit pulang ke kampung halaman, mengatakan, laqad qatala Muhammad, Muhammad telah dibunuh. Ini yang dilihat oleh teman-teman kecil. Pada saat itu Ibunda Halimatus Sa'diyah sangat khawatir akan keberadaan kondisi Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang beliau lakukan? Beliau membawa pulang Nabi Muhammad ke Mekah untuk diserahkan kepada ibunda tercinta. Ini proses pertama sekali pada saat Rasul dibelah dadanya. Kenapa Rasul dibelah dada? Karena ada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, di dalam jantung. Kenapa? Rasul sendiri mengatakan, kita salah menerjemahkan. Sebenarnya yang paling berpengaruh di dalam tubuh kita itu bukan hati. Yang paling berpengaruh dalam tubuh kita itu adalah jantung. Qalbun itu maknanya adalah jantung, bukan hati. Kalau hati, bahasa Arabnya kibdun. Kibdun itu dalam bahasa Inggris namanya liver. Dan fungsinya juga berbeda. Dia hanya sebagai netralisi racun kalau hati. Tapi kalau jantung, dia pompa darah. Sehingga hadis Rasul apabila segumpal daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Nah, kalau seandainya jantung itu enggak dipompa lagi, maka tubuh itu akan mati. Kita sering salah dalam menerjemahkan. Kita menerjemahkan kalbun itu dengan hati. Padahal kalbun itu adalah jantung. Dan ini dibuktikan dalam bahasa panggilan sehari-hari. Jantung bunda, wahai anakku jantung ibu. Ya, ditambah lagi kalau bahasa orang Aceh, boh hati, jantung hati, katanya seperti itu. Dilengketkan kedua-dua alat tubuh organ tersebut, sehingga organ tubuh tersebut merupakan organ tubuh yang penting di dalam tubuh kita. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibelah dadanya. Dan riwayat yang kedua di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya hadis dari Abi Dzar, annahu kana 'indal mi'raj ila as-sama'. Pada saat Rasulullah SAW dihibur setelah meninggal pamannya Abu Talib, setelah meninggal istri tercintanya Khadijah dan pulang dari Taif, diusir dari Taif, maka Rasul dihibur oleh Allah. Itu puncak keterpurukannya. Ya. Kenapa? Itu beban yang paling berat. Pada saat Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah, dan tidak ada yang mau menerima dakwah Rasul di Mekah. Kecuali 81 orang. 13 tahun Rasul berdakwah, hanya 81 orang. Dan pada saat itu Rasul diajak untuk berliburan. Kalau kita liburan di akhir tahun ini, kalau Rasul dibuat liburan sama malaikat oleh Allah ke langit. Nah, sebelum beliau dibawa liburan, dibawa dalam perjalanan, maka beliau dibelah dadanya. Dicuci dadanya dengan bejana emas. Dan itu terjadi menurut riwayat di Hijir. Orang Indonesia mengatakan Hijir Ismail. Nah, tapi dalam hadis namanya Hijir, bukan Hijir Ismail. Ini riwayat yang kedua, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Abi Dzar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan makna wizrak, wal makna anna Allah azala anhu kullu ma kana yatakharraj minhu
min 'adati ahli jahiliyah. Bahwasanya Allah menanggalkan semua tabiat ahli-ahli jahiliyah kepada baginda Rasulullah SAW. Orang-orang jahiliyah, mereka itu mabuk-mabukan, maka Rasul itu dihilangkan. Itu yang dimaksud dengan makna wizra. Allah meninggalkan, Allah menghapuskan semua perilaku jahiliyah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi itu tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nabi tidak pernah berzina. Nabi tidak pernah melakukan kemaksiatan apapun. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita membaca buku sejarah, beban yang dialami oleh Rasul itu sungguh berat. Bayangkan di umur 25 tahun Rasulullah SAW menikahi Ibunda Khadijah, dan di dalam riwayat yang sahih, Ibunda Khadijah bukan berumur 40 tahun, tapi 29 tahun. Itu riwayat yang sahih. Walaupun riwayat yang masyhur itu dikatakan Ibunda Khadijah berumur 40 tahun. Bayangkan seorang janda cantik, jelita, kaya raya dan muda. Ini kondisi Ibunda Khadijah pada saat menikah dengan Rasulullah SAW. Dari mana kita ketahui beban dakwah itu berat? Dari pernyataan Ibunda Khadijah. Pada saat datang malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad khawatir sungguh luar biasa. Maka pada saat itu Ibunda Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai suamiku tercinta, ini tidak mungkin sesuatu yang buruk denganmu. Kenapa? Karena engkau orang yang baik." Bagaimana kebaikan Rasulullah SAW? Ada orang yang datang ke Rasul menyampaikan keluh kesahnya, itu bukan hanya menyelesaikan, bukan hanya didengar, bukan hanya ditampung, tapi diberikan solusi. Datang orang, "Wahai Muhammad, aku ini sudah punya utangku nggak bisa aku bayar." Kalau kita kan cuma mendengarkan, menjadi pendengar yang beriman. Ya, sama juga, aku juga dari banyak masalah. Nabi Muhammad enggak. Begitu ada orang yang menceritakan tentang hutangnya, lalu Rasul mengambil harta, memberikan kepada orang tersebut. Itu sebelum jadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul, beliau sudah seperti itu. Nah, coba bayangkan bagaimana mulianya akhlak baginda Rasulullah SAW. Sehingga di dalam ayat ini dipertegaskan bahwasanya wa wada'na 'anka wizrak. Maka dilepasi semua dari perilaku jahiliyah yang ada pada saat itu, sehingga Rasul tidak pernah melakukan apapun yang membuat Rasul itu tercela. Sehingga Rasul itu dikenal dengan Al-Amin. Bahkan di dalam banyak riwayat itu dijelaskan pada saat beliau mau hijrah ke Madinah, beliau memanggil Ali radhiyallahu anhu. "Wahai Ali, si fulan ada menitip harta kepadaku. Si fulan ada menitip harta kepadaku. Si fulan ada menitip harta kepadaku." Kendati mereka tidak mempercayai baginda Rasulullah SAW sebagai nabi, sebagai utusan Allah, tapi mereka mempercayai hartanya kepada baginda Rasulullah SAW. Karena beliau Al-Amin. Karena beliau adalah orang yang paling aman, orang yang paling amanah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan tentang kata-kata warafa' adz-dzikrul majazi fil ilhamin nas li'anna dzikruhu bi khair wa dzalika bi ijadil asbab tilka as-samma'ah hatta yatahaddatsu bihin nas. Bahwasanya pada saat Allah menyebutkan warafa'na laka dzikra, ini menunjukkan nama Nabi Muhammad itu menjadi perbincangan semua manusia. Bayangkan 1400 tahun beliau sudah tidak ada, tapi nama beliau masih menjadi pembicaraan. Siapa kira-kira ada tokoh di atas dunia ini yang namanya masih disebut sampai dengan hari akhirat? Tidak ada.
kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu cara Allah mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan tidak ada satu nabi pun yang disandingkan namanya setelah nama Allah. Hanya ada Nabi Muhammad. Coba bayangkan pada saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita akan menyandingkan kesaksian kita kepada Allah dengan kesaksian kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Allah memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan cara Allah bagaimana menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara Allah untuk memberitahu kepada kita Allah itu paling mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul itu paling dicintai oleh Allah, kenapa sekarang hari ini kita tidak pernah merengek dan mendekatkan diri kita kepada Allah? Agar apa? Agar kita juga mendapatkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba rasulika. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu amalin yuqarribuni ila hubbika wa ila hubbi rasulillah. Dan setiap perbuatan, setiap amal yang bisa mendekatkan diriku kecintaannya kepada Engkau wahai Allah dan kepada Rasulmu. Ini merupakan sebuah permintaan kita. Di sini Allah tunjukkan di mana Allah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul itu diangkat namanya, dan itu menjadi pembahasan seluruh orang di atas muka bumi ini, semuanya akan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pada saat jahiliyah, pada saat mereka mendengarkan, maka mereka disibukkan dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara Allah memuliakan hambanya. Dan hamba tersebut adalah hamba pilihan. Wa min 'azimi raf'i dzikrihi anna ismuhu muqattarin bi ismillah ta'ala fi kalimatil Islam wa hiya kalimatus syahadah. Dan inilah yang saya jelaskan tadi, bahwasanya pada saat Allah menyebut namanya, maka Allah menyandingkan namanya di dalam syahadah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa wada'na 'anka wizrak, di mana Allah menanggalkan semua beban yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beban tersebut tidak pernah dirasakan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Beban yang dirasakan oleh baginda Rasulullah itu sungguh berat, sehingga Fatimah, ananda tercintanya, itu menangis pada saat melihat beban yang dialami oleh ayahanda tercinta. Pada saat sakaratul maut, Fatimah melihat ayahandanya merasakan bagaimana beratnya sakaratul maut. Dan itu adalah permintaan dari Rasul. Pada saat Rasul melihat begini sakitnya sakaratul maut, maka meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah beban yang akan ditanggung oleh umatku, biar aku yang merasakan. Coba bayangkan bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada kita umat. Sehingga pada saat itu Ibunda Fatimah, ananda tercintanya, itu menangis. Menangis melihat sungguh beban yang engkau alami wahai ayahku sungguh berat. Maka apa yang dijawab oleh Rasul? La karba ba'da hadzal yaum. Maka tidak ada lagi beban setelah hari ini. Setelah ini tidak ada lagi beban. Maka dipanggil ananda tercintanya Fatimah, lalu dibisikkan, dan dia menangis besar. Fatimah menangis besar. Lalu dipanggil sekali lagi, dibisikkan sekali lagi. Maka ananda Fatimah tersenyum, sehingga Ibunda Aisyah penasaran dengan bisikan tersebut. Lalu ditanyakan, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepadamu wahai Fatimah? Ayahanda berbisik kepadaku pada saat bisikan pertama. Beliau mengatakan, hari ini beliau akan meninggal dunia. Maka aku menangis pada saat aku mendengar bahwasanya ayahanda akan meninggal dunia. Dan pada saat beliau berbisik kedua kali, maka beliau mengatakan, engkau adalah
orang yang pertama menyusul aku setelah aku meninggal. Maka bapak-bapak yang pergi ke Baqi, pergi ziarah ke Baqi, pas di dinding kuburan Baqi, ini kuburan Baqi, kita masuk dari sini, kita akan diarahkan untuk mengelilingi Baqi sampai kita keluar. Begitu kita keluar, pintu keluar, di sebelah kanan kita, pas di pojokan dinding kuburan Baqi, itu ada kuburan yang berbatu. Itulah kuburan Ananda Fatimah yang meninggal setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berat beban yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah, beliau itu dilempari, berdakwah beliau itu dicaci, beliau itu dimaki, beliau itu dipukuli. Kenapa beliau terus melanjutkan dakwah? Karena hanya ingin memastikan kita yang duduk di subuh pagi ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang memuji Allah, yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Semoga 4 ayat ini bermanfaat bagi diri saya dan kepada jamaah semuanya sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.